Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Firmansyah. Pada video kali ini saya ingin mencoba membagikan tutorial bagaimana cara melakukan konfigurasi MikroTik router OS di dalam VirtualBox, serta untuk melakukan pembagian akses terhadap klien di dalam VirtualBox tersebut. Pertama-tama sebelum melakukan pengimplementasian, yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan komputer kita sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, nanti komputer ini akan menjadi sebuah ISP. ISP-nya seperti apa? Jika di sini sudah terhubung ke dalam jaringan internet untuk laptop kita masuk ke Open Network and Sharing Center. Lalu kita pilih change adapter option. Nah, dipastikan untuk akses internet kita berada di WiFi. Berarti WiFi ini haruslah kita share akses internetnya ke virtual box ataupun virtual host only dengan cara klik kanan, properties, lalu di sharing. Nanti tinggal di allow dan diarahkan ke VirtualBox host only. Nanti VirtualBox-nya akan mendapatkan alokasi IP address. Kita ulang, properties, sharing, mungkin kita unchecklist dulu, kita sama-sama. Jadi nanti pastikan VirtualBox akan mendapatkan alokasi IP address dari internet. Laptop yang terhubung ke internet menggunakan WiFi, maka WiFi yang di-share. Ketika laptop menggunakan akses internet menggunakan kabel, maka menggunakan kabel lah yang di-share. Berarti klik kanan, properties, sharing, allow-nya di checklist, kita arahkan ke VirtualBox host only network. Lalu di oke. Nah, di sini akan ada pemberitahuan alokasi IP address yang digunakan pada VirtualBox adalah 192.168.137.1. Maka alamat ini akan menjadi alamat ISP dari MikroTik kita. Maka kita pilih oke. Untuk mempermudah berarti kita bisa simpan dulu di notepad. Alamat ISP adalah 192.168.137.1. Nah, ini untuk alamat ISP-nya. Selanjutnya, kita pula juga harus menyiapkan VirtualBox yang sudah ada MikroTik router OS dengan network menggunakan dua buah interface. Adapter pertama, host only adapter, ini yang terhubung dengan internet. Adapter kedua, internal network yang terhubung dengan klien di dalamnya. Maka untuk kliennya, networknya adalah internal network juga. Nah, agar apa? Agar klien ini dapat melakukan akses ke dalam jaringan internet melalui MikroTik router OS. Ya, sekarang kita coba hidupkan MikroTiknya. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan share juga tutorial bagaimana melakukan implementasi MikroTik Gateway menggunakan VirtualBox. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum pernah melakukan instalasi MikroTik router OS, di video sebelumnya saya sempat melakukan share juga bagaimana cara melakukan instalasi MikroTik router OS agar dapat terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana sih melakukan sharing agar MikroTik ini dapat terhubung ke dalam klien. Kita masuk login admin, passwordnya masih default 0. Enter. Untuk pengimplementasian nanti di MikroTik itu ada dua buah interface. Ada dua buah interface. Ini untuk ISP. Ether 1 memiliki alokasi IP address 192.137.254/24 dengan gateway-nya. Ini IP, kita buat ini gateway.
192.168.137.1 dan DNS-nya pun 1. Jadi untuk teman-teman pastikan untuk menonton video ini ataupun untuk mempraktekkan video ini teman-teman sudah menonton video yang sebelumnya. Untuk ether 2-nya nanti akan kita implementasikan 10.10.10.1/24. Client Windows 7 tadi berarti bisa kita masukkan 10 10 10 mungkin 2. Ini untuk IP-nya. /24. Gateway-nya berapa untuk klien? Gateway adalah alamat yang didaftarkan pada interface Ether 2. DNS-nya sama. Ini untuk DNS-nya. Oke. Kita cek dulu apakah sudah didaftarkan. Yang pertama adalah mengecekkan interface-nya menggunakan perintah interface print. Dipastikan sudah ada 2 buah interface Ether 1 maupun interface Ether 2 sudah terdaftar. Lalu kita cek pula perintah IP address print untuk melakukan pengecekan alokasi IP address untuk interface Ether 1 serta interface Ether 2. Kita harus melakukan pencocokan. Interface Ether 1 menggunakan IP address 192.168.137.254. 192.168.137.254 sesuai. Sedangkan interface Ether 2 10 10 10 1. Maka di sini 10 10 10 1. Bagaimana sih Pak untuk melakukan pengimplementasian IP address? Untuk melakukan konfigurasi IP address, kita dapat menggunakan perintah IP address @address. Masukkan IP-nya mungkin 10 10 10 10. Slash berapa? Slash 24 untuk interface Ether 2. Ketika kita melakukan konfigurasi seperti ini, maka IP address yang digunakan pada interface Ether 2 akan ada 2 buah alokasi IP address. Yang pertama 10.1, yang kedua adalah 10.10. Lalu bagaimana? Lalu IP address yang mana yang digunakan untuk interface Ether 2? Apakah 10.10? Apakah 10.1? Yang kita gunakan adalah 10.1. Lalu bagaimana untuk menghapus ketika kita salah melakukan konfigurasi? Apakah harus kita sistem reset? Tidak. Untuk menghapusnya, kita bisa menggunakan IP address remove. Remove yang mana? Untuk remove kita bisa melihat tanda hashtag ini. Apakah angka 0, apakah angka 1, apakah angka 2. Yang ingin kita hapus adalah yang berada di angka 2. Maka interface remove 2. Nah, lalu kita cek lagi IP address print. Sudah menjadi 2 buah alokasi IP address. Dan mohon maaf, ternyata ada sebuah kesalahan. Di sini IP address-nya /8. Maka di sini pun juga harus kita rubah jadi /8. Di sini /8. Nah, ketika untuk melakukan pengujian mikrotik ke klien, pastikan dulu mikrotiknya sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, di sini sudah terlihat mikrotik router OS kita sudah dapat terhubung ke dalam jaringan internet. Dan selanjutnya kita akan membagi akses internet dari mikrotik ini menuju klien yang berada di dalam VirtualBox juga. Yang artinya kita akan membagi akses internet dari mikrotik menuju Windows 7 ini. Dengan catatan dipastikan untuk mikrotik terdapat 2 Ether. Ether 1-nya host only untuk terhubung ke dalam jaringan internet. Ether 2-nya internal network untuk terhubung dengan Windows 7 ataupun kliennya. Maka network pada klien pun juga sama, internal network. Oke, kita hidupkan kliennya. Nah, jadi untuk melakukan instalasi mikrotik
terkoneksi dalam jaringan internet, teman-teman bisa nonton pada video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana penginstalan Mikrotik untuk terhubung ke dalam jaringan internet. Jadi pastikan teman-teman juga sudah melakukan instalasi baik untuk Mikrotik maupun Windows-nya, kliennya. Sekarang kita lihat kliennya dulu. Kita sambil menunggu proses startup dari Windows 7 ini. Bisa nggak Pak pakai klien selain Windows 7? Bisa. Teman-teman mungkin kalau mempunyai klien XP ya menggunakan XP, ataupun teman-teman bisa menggunakan Live CD pun silakan. Yang penting ada klien. Kliennya untuk apa? Klien digunakan untuk melakukan remote ya. Jadi klien digunakan untuk melakukan uji konektivitas. Apakah jaringan kita dapat berjalan dengan baik? Karena ketika tidak ada klien, kita tidak bisa membuktikan apakah jaringan yang kita implementasikan sudah dapat berjalan ataupun tidak. Jadi di dalam VirtualBox ini teman-teman melakukan instalasi yang satu untuk Mikrotik, yang satu untuk Windows 7 ataupun klien. Kita buat samping-sampingan saja. Ini Mikrotik, ini Windows 7. Jika kita lihat kembali ke Notepad, berapa sih alokasi IP address yang digunakan klien? Adalah 10 10 10 2. Gateway 10 10 1, DNS 10 10 1. DNS bisa kita buat 2. Dan berapa? 192.168.137.1. Jadi kita bisa menggunakan dua alokasi DNS karena ada DNS primary dan ada secondary. Ya, kita implementasikan di kliennya. Untuk klien sama seperti real. Jadi ada di network, Open Network and Sharing Center. Kita pilih change adapter setting. Pilih lokalnya, bisa double klik ataupun klik kanan properties. Yang penting kita masuk ke dalam bagaimana untuk konfigurasi IP address. Kita sambil menunggu. Nah, lalu IPv4 properties. Nah, di sini IP address-nya sudah didaftarkan. 10 10 10 2. 10 10 2 /8. /8 yang artinya adalah 255.0.0.0. Gateway-nya 10 10 10 1 dan DNS-nya 10 10 1 dan 192.168.137.1. Lalu di close. Nah, jadi kita harus bisa melakukan konfigurasi IP address. Selanjutnya, biasanya sering terjadi sebuah kesalahan. Ada error. Untuk klien, kita bisa melakukan tes uji konektivitas. Pertama dari klien adalah melakukan uji konektivitas terhadap gateway-nya, yaitu 10.10.10.1 dan pastikan sini harus terhubung. Klien sudah dapat terhubung ke dalam Mikrotik. Apakah Mikrotik sudah dapat terhubung ke klien? Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang bisa dari klien ke Mikrotik terhubung, tapi dari Mikrotik ke klien ngeping gagal. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah di klien kita menonaktifkan ataupun kita mendisable yang namanya firewall-nya. Di sini firewall kita off. Jadi mungkin ketika teman-teman dari klien ke Mikrotik sukses ngeping, tapi dari Mikrotik ke klien request timeout, berarti usahakan firewall untuk di non-aktifkan agar dapat terhubung, karena firewall mampu melakukan filtering. Lalu apakah klien dapat terhubung ke dalam jaringan internet? Kita ping dulu ke ISP-nya. Ping 192.168.137.1. ISP kok itu 137.1 sesuai dengan notepad ini. Lalu yang terakhir adalah ping ke alamat internet dan pastikan klien sudah dapat terhubung ke dalam jaringan internet.
Jadi pastikan teman-teman sudah mampu melakukan penginstalan Mikrotik agar dapat melakukan sharing akses ke internet ke kliennya. Jadi ini adalah basic dasar ketika kita melakukan konfigurasi Mikrotik. Jadi teman-teman haruslah bisa melakukan ini. Nah, untuk Mikrotik dapat di remote sebenarnya. Ketika klien sudah terhubung ke Mikrotik, kita bisa melakukan remote ke dalam Mikrotik itu menggunakan Winbox. Ini Winboxnya. Kita run. Di sini connect to. Kita harus melakukan pencarian. Di sini ada gateway-nya 10 10 10 1, bisa kita pilih. Loginnya admin, passwordnya kosong. Kita pilih connect. Di sini klien sudah dapat terhubung ataupun klien sudah dapat melakukan remote ke dalam Mikrotik. Winbox mampu melakukan konfigurasi Mikrotik menggunakan model GUI yang artinya dirancang lebih mudah dibanding konsol. Karena sebelumnya kita melakukan pengimplementasian IP address menggunakan konsol. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi menggunakan GUI. Sebelumnya di Mikrotik kita sudah melakukan konfigurasi IP address, konfigurasi gateway, konfigurasi DNS. Jika kita lihat, kita review sebentar. Perintah yang digunakan untuk konfigurasi IP address adalah IP address address sama dengan masukkan alamat IP-nya 192.167/237.254/24. Interface sama dengan ether 1. Hal ini sebenarnya bisa kita QC ataupun bisa kita cek juga di Winbox. Perintahnya gimana? Coba kita minimize biar bisa setengah-setengah. IP address address berarti kita berada di perintah IP, lalu address, selanjutnya add address, maka tambahkan tanda add dan masukkan addressnya. Jadi semua yang kita lakukan pada konsol sebenarnya juga ada di Winbox, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Lalu setelah melakukan konfigurasi IP address, kita melakukan IP root add get dengan perintah 192.168.137.1. Maka berarti yang kita cari di Winbox adalah IP root tanda add, masukkan gateway-nya. Itu. Jadi sebenarnya ada semua konfigurasi yang di konsol maupun di Winbox. Lalu habis masukkan IP address, masukkan gateway, masukkan IP DNS. Set server 192.168.137.1. Lalu low strip remote request sama dengan yes. Itu berarti di mana di Winbox-nya? Berarti berada di IP DNS. Set berarti langsung konfigurasi server, masukkan alamat servernya. Low remote request yes, ini sama dengan adalah yes itu di checklist. Lalu kemarin juga di video sebelumnya kita masukkan perintah firewall, IP firewall NAT, yang artinya berarti kita berada di IP firewall, pilih NAT. Jadi ini adalah basic dasar bagaimana melakukan sharing akses internet dari internet menuju Mikrotik menuju klien dengan skema ISP 137.1 yang ada di virtual box, lalu ether 1 di virtual box, ether 2 di virtual box. Oke, sekian dari saya. Silakan teman-teman untuk mencoba semua dan dipastikan klien teman-teman semua sudah dapat terhubung ke dalam jaringan internet. Next video kita akan bahas lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.